dengan tidak mengalami kendala walaupun acaranya terkesan mendadak. Tetapi karena kita adalah anggota pramuka yang terbiasa dalam kegiatan dadakan, maka seluruhnya berjalan seperti biasanya. Dan kegiatan ini dilaksanakan mudah-mudahan berkesinambungan, dan yang terpenting adalah keinginan kita semuanya oleh kakak-kakak bahwa mari kita mendukung program ini, dan kita juga memang harus menyisihkan waktu untuk kegiatan ini. Jadi setelah kegiatan ini nanti kita sudah patenkan di program kita, kita sangat mengharapkan kepada kakak-kakak semuanya bahwa ada kegiatan-kegiatan pengajian di workshop kita ini. Saya pikir ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi merupakan luar biasa. Sebab kenapa? Kalau kita berbicara keagamaan ini tentunya dibarengi dengan keimanan, kemudian dibarengi dengan hidayah. Dan hidayah itu bisa terbentuk ketika ada kemauan, ada keinginan. Tapi kalau hanya sekedar membuat program saja kemudian kita tidak barengi dengan kesungguhan, itu tidak akan bisa terlaksana. Apalagi di akhir-akhir Ramadan kita ini, kita sudah mulai menurun sudah mulai menurun. Jadi kita sudah berada di malam Maghfirah ini. Kita sudah kemarin 110 rahmat, kemudian 11 ke 20 itu malam Maghfirah, dan 21 nanti itu minan nar. Mudah-mudahan kita semuanya dengan pengajian kita ini, pertemuan kita ini bisa kita meraih yang di dalam Al-Quran itu dikatakan Allah tak takut. Ini saja yang merupakan himbauan buat kita semuanya. Mudah-mudahan program ini kita sama-sama mendukung, sama-sama memahami supaya kegiatan kita bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Di kesempatan ini, sebelum kami menyampaikan tausiah, tausiah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya pesan-pesan agama. Maka sebagai bagian dari gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kolaka, khususnya di bidang kerohanian, di bawah jalur koordinasi kakak di Wakabina Wasa, saya juga patut menyampaikan kenapa sampai ada tunas ini. Jadi ketika berawal kita diskusi tentang bagaimana tindak lanjut kegiatan kita, khususnya di kerohanian, berawal dari kita coba menghimpun termasuk kita coba ambil gambar untuk di-post di akun YouTube Tunas. Kemudian muncullah istilah ini yang sebenarnya selain Tunas berkaitan dengan pramuka sendiri, Tunas ini adalah singkatan dari ta'lim, ukhuwah, dan amal soleh. Ta'lim ini bahasa Arab kalau di Indonesia kan belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi dengan bertunas ini kita bisa datang belajar tentang agama. Kita merajut ukhuwah atau persaudaraan. Dan kita bisa beramal soleh. Kenapa ada tajuk Ramadannya? Karena ini kita laksanakan di bulan Ramadan. Dan seperti yang disampaikan tadi kakak Wakabina Wasa bahwa ini adalah mengawali program, dan insya Allah kita berharap ini rutin minimal ya paling tidak sekali sebulan kita laksanakan. Bahkan saya sendiri sebenarnya selaku penanggung jawab di kerohanian telah membuat silabi, ada kurikulum yang saya buat untuk pertemuan ini. Bahkan sedianya rencana pertemuan perdana ini ya seandainya memungkinkan tadi kita akan banyak mengurai berangkat dari hal-hal yang sifatnya umum, ya tentu dengan rujukan dasar dharma pramuka, bahwa dari dasar dharma itu dari 10 ya yang menjadi pengabdian setiap insan pramuka itu semua tercermin dari mulai
takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, sampai suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ini semua punya pegangan dalam pendekatan agama, ya, khususnya misalnya agama Islam ini tidak terlepas dari sandaran-sandaran baik itu ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah Muhammad SAW. Nah karena itu untuk di topik pertama ini, ya, dalam merujuk nilai identitas dari dasar Dharma Pramuka tentang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, maka di kesempatan ini saya patut mengingatkan diri saya sembari menyegarkan ingatan kita semua, ya, bahwa sebenarnya apapun yang kita tunaikan dari status kita sebagai hamba, ya, saya ulangi, apapun yang kita tunaikan dari status kita sebagai hamba, ya, hakikatnya ini menjadi media, menjadi sarana untuk kita bisa meraih nilai-nilai takwa yang sesungguhnya. Kita melaksanakan tanggung jawab kita, baik yang Allah fardukan, yang misalnya sholat fardu 5 waktu, kita berpuasa di bulan Ramadan, kemudian kita berzakat, kita juga menghidupkan yang sunnah, ya, kita sholat sunnah tarawih, kita tahajud, kita sholat tasbih, kita sholat taubat, kita bersolat witir, tadabbur dalam Al-Quran, banyak berzikir. Ini semua manifestasi penghambaan yang bisa menggiring kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, secara spesifik di kesempatan ini sebagai kajian awal untuk kita sekalian, bahwa kenapa ketika bicara penghambaan, ya, atau hamba, maka sesungguhnya inilah yang menjadi tujuan hidup kita di dunia ini. Saya dan kita semua punya tanggung jawab yang sama, seperti yang Allah sumpahkan dalam firman-Nya. Di surah Ad-Dariyat ayat 56, ya, Allah Ta'ala sudah bersumpah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan agar supaya jin dan manusia itu menghambakan diri. Kalau dalam terjemahan, dalam tafsir yang lain terungkap kalimat illa liya'budun itu bermakna melainkan supaya kamu beribadah. Begitu terjemahannya. Nah ternyata ketika bicara tuntutan Allah sekaligus tuntunannya untuk kita menghambakan diri, ini berkaitan dengan status kita sebagai hamba memang. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, ya, hamba itu dari kata abada ya'budu. Abada ya'budu itu beribadah, menyembah, menghambakan, begitu terjemahannya. Abada ya'budu. Siapa yang menyembah? Ya, abdun atau abidun. Abdun itu hamba, sang pengabdi, abidun. Jadi kalau Abdullah itu, ya, itu artinya hamba Allah, ya. Sang pengabdi itu abidun. Nah ternyata kata abidun ini bukan kebetulan, ya. Allah berkehendak kata abidun ini menjadi sesuatu yang pasti karena berkenaan dengan sifat hamba. Nah di kata abidun ini ada 4 huruf. Ini yang kita dekati secara huruf, kemudian kita maknai. Huruf pertamanya itu abidun, itu huruf ain, ya. Ya, kita kenal kakak-kakak huruf ainnya ain. Ain itu yang nyebutnya ler. A. Kalau yang berdiri ini kan alif dibaca a biasa, ya. Misalnya Ahmad, tapi ini ain. Misalnya abidun tadi, ain. Nah, sifat huruf ain ini terbuka. Ini punya makna bahwa ternyata semua yang namanya manusia, semua punya potensi, semua punya peluang yang sama, dan terbuka peluang kita, sama-sama terbuka peluang kita untuk menjadikan diri kita hamba terhadap Allah. Nah, ini hakikat sifat
huruf ain itu. Jadi tidak serta-merta, tidak percuma ya. Kata abidun itu memang seperti itu hurufnya. Abid, ain yang pertama. Semua kita ini punya peluang yang sama untuk menghambakan diri. Nah, lalu siapa mereka? Semua kita ketika dalam hidup ini ya, kita berusaha taat. Contoh semisal puasa ini lagi ramai orang bertanya, yang mana-mana kita membatalkan puasa. Ketika kita berpuasa, kita menahan lapar, menahan minum ya. Dalam keadaan haus kita menahan diri untuk tidak minum. Secara fikih puasanya sah. Tapi kalau misalnya orang yang puasa itu tidak sholat, ini tidak sholat fardu misalnya 5 waktu, maka dengan tidak sholat fardunya dia, itu menyebabkan berkah pahala puasanya dia tidak dapat. Nah itu sehingga muncul istilah membatalkan puasa. Sama ada yang bertanya, Ustaz, itu kalau kita berbohong atau kita menceritakan jeleknya orang batal puasa? Oh iya batal. Ini karena dianggap remeh. Dia menahan diri tidak makan, menahan diri tidak minum, meskipun dia haus. Sah puasanya? Sah puasanya, karena dia menahan diri untuk tidak makan, tidak minum. Tapi ketika dalam berpuasa, dalam waktu berpuasa itu dia menceritakan keburukannya orang lain, ya. Ini mohon maaf, kalau dulu ini hanya perempuan yang pintar. Sekarang laki-laki ini sudah pintar juga musik. Karena ada biasa istilah begini, tidak ada dimaksud cerita kejelekannya, kan kenyataan ji, ya kenyataan, dosa juga, kan begitu. Hati-hati kita. Ketika dalam keadaan berpuasa, belum berbuka, ya, kita menceritakan keburukannya orang lain, apalagi tidak benar. Sedangkan benar, kalau kita menceritakan buruknya orang itu kan namanya ghibah. Kalau tidak benar, namanya fitnah. Hati-hati. Ini ghibah dan fitnah ini 11-12, 21 kali dia. Beda tipis dosanya. Dosanya fitnah ini luar biasa. Kita bisa ada pertukaran, menceritakan buruknya orang, padahal tidak benar. Semua dosa orang yang kita cerita itu pindah ke kita, dan semua pahala kebaikan kita pindah ke orang yang kita cerita. Martel pahala dosa. Mau bilang dari. Nah, itu yang saya maksud. Di Ramadan ini ketika kita misalnya mewujudkan ketaatan kepada Allah dengan memelihara ibadah puasa kita, maka ini harus kita jaga sebaik-baiknya. Inilah wujud penghambaan kita. Begitu juga salat fardu 5 waktu yang kita tunaikan. Ini bagian dari penghambaan. Banyak hal ibadah yang bisa kita tunaikan, yang bisa kita lakukan sebagai manifestasi kita masuk kategori huruf ain tadi, huruf ain, supaya benar-benar kita menghambakan diri. Termasuk kaitannya kita menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Ini bentuk penghambaan. Karena Allah sudah ingatkan kita, duribat alaihimud dillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Yang namanya manusia itu akan ditimpa macam-macam hinaan. Hina manusia itu kata Allah, kecuali mereka memperbaiki hubungan kepada Allah dan membina hubungan yang baik dengan sesama manusia. Di pramuka ini luar biasa kita diajarkan tentang bagaimana kita melakukan dan mengatur hubungan yang baik dengan sesama manusia. Lewat sapaan kakak, itulah ada istilah itu di pramuka itu tidak bisa orang tua. Ya, karena biar tua sekali tetap dipanggil kakak saja, bukan bapak, bukan nenek, bukan kakek. Iya. Bahkan kepada kita sekalian kita memanggil dengan istilah sapaan kakak. Ini bentuk tabiat akhlak yang memang sesungguhnya bagian dari usaha kita untuk saling menghargai. Nah, kenapa ini patut untuk menjadi perhatian untuk kita? Saya sudah sering sampaikan dalam beberapa ta'lim pengajian. Ini mohon maaf ini. Sekarang ini ada yang tren, ya, gaya jabat tangan ini udah berubah. Ibu-ibu
ya, istri kepada suami, atau anak-anak kepada orang tuanya. Yang diajarkan Nabi, ini mohon maaf, yang diajarkan Nabi, anak-anak salaman kepada ibu bapaknya itu sama dengan salaman istri kepada suami. Begitu salaman baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lalu hirup tangan suami. Anak-anak hirup tangan ibu bapaknya, dihirup. Sekarang mereka jabat tangan karena standar samping. Baru siapa aja lagi? Ini ikut-ikutan, tak berdalil ini. Ini aja ikut-ikutan. Saya sering-sering ya, perhatikan orang salaman, apalagi kalau misalnya yang muda kepada yang tua, anak pelajar ya, peserta didik kepada gurunya, standar samping. Saya pikirnya pengaruh keseringan selfie. Yang diajar Nabi itu menghirup. Ini akhlak. Nah, intinya kakak sekalian bahwa bentuk penghambaan itu selain hubungan kepada Allah yang kita perbaiki, termasuk hubungan dengan sesama manusia. Hiduplah saling menghormati. Ya, istilahnya termasuk ya, di bulan Ramadan ini ada akhlak yang harus kita jaga. Ini dalam hitungan 1 minggu terakhir ini sering saya sampaikan kalau dalam pengajian atau ta'lim. Ya, ini ada kadang-kadang ada orang yang sesuatu yang dianggap biasa tapi hati-hati. Itu bisa merusak ibadah ya. Misalnya, ini mohon maaf, biasanya kalau jelang waktu berbuka begini ya, biasa itu ada orang dia foto semua itu yang mau dipakai buka, misalnya es pisang hijau misalnya Amanda. Nah, saya kalau ingat pisang hijau itu ingat Amanda. Begitu selesai di foto, di posting, pasang di status, posting di Facebook, menu berbuka hari yang jauh silakan dekat, yang dekat boleh merapat. Bagaimana mau merapat, mau dibagi dan 1 biji. Ini yang saya bilang menurut saya biasa istilahkan ini namanya sedekah dengan gambar. Sedekah gambar ini. Hindari yang begitu-begitu ya. Kalau yang promosi karena jualan silahkan. Tapi kalau itu tonjang mau dimakan, ya, kalau ada orang yang lihat postingan kita, dia ngiler, dia kepengen, dia mau, tapi tak kesampaian, kita yang ngepost itu berdosa itu. Jadi, ada juga begitu selesai mengaji, tamat 2 juz, selesai ngaji, khatam 2 juz, sekalinya malam tahajud, pasang status tahajud kita. Masya Allah. Hati-hati, ini bisa merusak pada ibadah. Hati-hati kita. Biarlah hanya Allah yang Maha tahu semua hubungan kita dengannya dan hubungan dengan semua yang kita jaga. Saya singkat-singkat. Saya ini sebelum ke Arafah dia kode saya jangan sampai langsung dia pukul paku yang mau buka luar. Ya, setelah huruf ain, kata hamba, abid itu huruf keduanya huruf alif ya. Tadi ain, alif. Huruf alif itu kalau punya sifat asli, alif itu kalau ditulis tersendiri itu cara nulisnya dari atas ke bawah. Huruf alif ya, tahu alifnya? Dari atas ke bawah. Itu kalau dia tersendiri. Tapi karena alif yang ini berada pada huruf kedua dan dia tersambung setelah huruf ain, maka cara nulisnya itu dari bawah ke atas, bukan atas ke bawah. Dari ain nyambung dari bawah ke atas. Apa artinya? Manusia yang tadi memegang sifat huruf ain, yang betul-betul, yang benar-benar dia menghambakan diri kepada Allah, dia taat kepada Allah, dia bina hubungan yang baik dengan sesama manusia, maka Allah angkat derajatnya, Allah menjasmanya melalui simbol huruf alif, diangkat derajatnya. Jadi bukan kita yang mengangkat derajat kita, Allah yang angkat derajat kita. Nah, hamba meskipun Allah sudah angkat derajatnya, saya ulangi, meskipun Allah sudah mengangkat derajatnya, yang namanya hamba, dia selalu merendah. Dia merendah dengan sesama manusia, apalagi terhadap Allah yang mengangkat derajatnya. Makanya huruf ketiga kata abidun itu huruf ba. Huruf ba itu ditinjau di bawah ya, huruf ba. Nah, itulah sebabnya juga Al-Fatihah, huruf pertamanya itu huruf ba, Bismillah, huruf ba. Apa makna titik di bawah ba itu?
itu makna simbol bahwa kita ini hamba harus selalu merendah. Apa yang kita mau banggakan? Apalagi yang mau disombongkan. Jangan pernah sombong dengan sesama manusia, apalagi terhadap Allah. Ada yang bilang, Ustaz, itu orang kayanya nih, tapi sombong. Masih mending dia kaya kalau sombong. Ada orang miskin tapi sombong juga. Ini lebih kurang ajar lagi. Meskipun semua tak boleh. Sombong, angkuh itu tak ada gunanya. Semua yang melekat di diri kita ini semua adalah titipan Allah. Kita berusahalah untuk selalu meraih itu. Karenanya bagaimanapun Allah angkat derajat kita, hamba itu tipikalnya, sifatnya hamba itu harus seperti huruf ba, titik di bawah ba, itu adalah kita yang selalu merendah. Dan ternyata hamba-hamba ya, yang meskipun oleh Allah sudah diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah, dia tetap merendah di hadapan Allah. Dan wujud merendahnya seorang hamba itu diwujudkan melalui huruf yang keempat dari kata abidun. Apa huruf keempatnya? Huruf dal ya. Huruf dal. Huruf dal ini bentuknya seperti orang yang duduk. Orang yang duduk ini menggambarkan kedekatan atau takarrubnya seorang hamba kepada Allah. Jangan pernah berhenti untuk beribadah ya. Semua yang fardu kita tunaikan, sembari kita hidupkan yang sunnah. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, di bulan suci Ramadan ini, perbanyaklah amalnya kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita. Jangan sampai nanti di akhir Ramadan kita menjadi orang-orang yang menyesal, yang tidak memanfaatkan setiap waktu yang Allah berikan kita di Ramadan ini. Nauzubillah min dzalik. Karena itu termasuk yang harus banyak kita minta kepada Allah Rabbul Jalil ya. Kita mintalah untuk selalu diberikan kekuatan zahir dan batin sebagai modal kekuatan kita untuk beramaliyah. Kita bisa tunaikan hal yang fardu, kita bisa tunaikan sunnah Rasulullah, sehingga insya Allah kelak di akhir Ramadan dan puncaknya di 1 Syawal nanti, Allah perkenankan kita dengan doa kita yang biasa kita lantunkan, biasa kita lafazkan. Ja'alnallahu minal a'ilina wal faizin. Ini doa. Ja'alnallah, semoga Allah menjadikan kita minal a'idin, menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, wal faizin, dan menjadi orang-orang yang meraih kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika bantu wa ala rizqika aftaru bi rahmatika ya arhamar rahimin.